Halo para penggemar mobil lama, kita bertemu lagi di Sikring episode 2, yang mana kali ini kita akan membahas tentang perbaikan atau peremajaan apa saja yang baiknya dilakukan setelah kita membeli mobil tua. Tanpa ada maksud untuk menggurui dan merasa lebih pintar, video ini saya buat berdasarkan sudut pandang dan pengalaman saya dalam memelihara mobil tua. Setelah membeli mobil tua, tentunya kita merasa senang karena telah berhasil memiliki mobil yang kita idamkan. Tapi sebenarnya itu adalah awal dari petualangan dan suka duka dalam memelihara mobil tua. Di sini saya ingin membagikan pengalaman saya yang mungkin bisa dijadikan referensi perawatan untuk para pemula yang baru saja membeli mobil tua sebagai mobil pertamanya. Tapi untuk perawatan seperti penggantian oli sih kayaknya saya nggak perlu bahas ya. Pasti udah pada ngerti lah untuk perawatan rutin kayak gitu. Kita langsung mulai saja ya. 1. Sistem pendinginan mobil. Hal pertama yang saya periksa adalah bagian pendinginan mesin mobil seperti radiator, water pump, kipas pendingin, sampai ke bagian selang-selang jalur pendinginan mesin. Kenapa harus bagian pendinginan mobil terlebih dahulu? Karena bagian ini adalah bagian paling penting untuk mencegah overheat pada mobil yang bisa menyebabkan turun mesin mobil. Biasanya, saya memeriksa radiator apakah ada rembesan air yang keluar dari kisi-kisi radiator atau dari mulut-mulut yang menyambungkan ke bagian selang. Apabila ditemukan ada rembesan, bisa Anda bawa ke tukang servis radiator, atau jika Anda sudah mempersiapkan budget ekstra untuk perawatan dan ingin merasa lebih tenang saat berkendara, baiknya ganti saja dengan radiator baru. Itulah kenapa saya memberikan saran untuk menyiapkan budget cadangan untuk perbaikan dan perawatan di video Sikring sebelumnya, karena budget ekstra ini sangat penting untuk perawatan dan kenyamanan Anda saat berkendara. Lalu, setelah selesai pada radiator, cek pula water pump-nya. Water pump adalah bagian dari sistem pendinginan mobil yang memiliki fungsi sebagai media sirkulasi air pendingin. Pastikan water pump berfungsi dengan baik. Berikut saya bagikan cara paling mudah untuk memeriksa water pump. Pertama, pastikan kondisi mesin tidak dalam keadaan panas atau habis dipakai dalam rentan waktu yang lama. Lalu, buka tutup radiator dan nyalakan mesin mobil. Tunggu sebentar, apabila air dalam radiator terlihat seperti ada putaran, itu tandanya water pump masih berfungsi dengan baik. Tapi, jika air dalam radiator tidak terlihat seperti berputar, maka bisa dipastikan water pump-nya bermasalah dan harus diganti daripada nanti mobil jadi overheat. Setelah selesai di water pump, periksa selang-selang yang berasal dari radiator. Coba amati dan urut jalur selang untuk memeriksa apakah ada selang yang sudah mulai retak atau mungkin ada air yang rembes dari selang. Untuk beberapa mobil kita harus masuk ke kolong sih untuk meriksa jalurnya. Ya lumayan ribet sih, tapi ya itulah petualangan dan suka duka dalam memelihara mobil tua. 2. Kaki-kaki mobil. Apabila sistem pendinginan mesin sudah dibereskan, saya biasanya langsung ke bagian kaki-kaki mobil seperti tie rod, ball joint, bushing arm, dan lain sebagainya. Coba amati dan dengarkan apakah ada bunyi-bunyi yang berasal dari kaki-kaki mobil ketika mobil sedang berjalan. Untuk kaki-kaki mobil, Anda bisa belajar sendiri cara mendeteksi kerusakan komponen kaki-kaki mobil. Caranya pun sekarang sudah mudah. Anda bisa googling atau bahkan mencari video di YouTube tentang gejala bagian kaki-kaki yang sudah mulai rusak. Penggantian parts kaki-kaki mobil pun tidak harus sekaligus. Prioritaskan mana yang kerusakannya paling parah. Dan bengkel kaki-kaki pun biasanya bisa diajak konsultasi apabila ada komponen yang rusak tapi masih bisa diperbaiki tanpa harus diganti. Sistem pendinginan mesin dan kaki-kaki adalah hal utama yang saya periksa dan lakukan perbaikan setelah membeli mobil tua. Sebenarnya setelah dua hal tadi, masih ada lagi hal lain yang perlu diperiksa
seperti kelistrikan mobil dan sisanya ya paling aksesoris lah. Tapi untuk kelistrikan mobil dan aksesoris biasanya itu pasti dilakukan sambil berjalan seiring pemakaian mobil. Jika kebutuhan mobil untuk dipakai sehari-hari, maka hal di atas bisa dijadikan prioritas utama untuk peremajaan setelah kita membeli mobil tua. Mungkin nanti akan ada argumen, ribet, udah bawa aja ke bengkel, biar bengkel yang urusin semuanya. Iya bener, saya juga nggak bisa ganti part kaki-kaki sendiri di rumah. Saya pun ujung-ujungnya ke bengkel. Tapi akan lebih baik jika kita ke bengkel, kita sudah tahu apa saja kerusakan mobil kita. Jadi bukan pihak bengkel yang menentukan, karena banyak juga sih oknum-oknum bengkel yang ya part mobil kita sebenarnya belum rusak, tapi ya mereka bilang rusak dan harus diganti baru. Banyak bengkel kayak gitu. Segitu dulu pembahasan kita kali ini. Apabila ada penggemar mobil lama yang ingin ikut berkomentar dan memberikan pengalamannya, saya sangat senang jika Anda menuliskannya dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di Sikring episode selanjutnya.